Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan asal alionin. Pengertian bentuk lahan alionin. Bentuk lahan asal alionin merupakan bentuk lahan oleh proses eksogenik dengan angin sebagai agen pembentuk utamanya, yakni dengan membentuk endapan oleh adanya pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan tidak kompak oleh angin. Hakikat bentuk lahan aleon terdiri dari 3 proses, yakni erosional pengikisan, desisional pengangkutan, dan sedimentasi pengendapan. Bentuk lahan aleonin ini dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang A yaitu tersedianya material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak. B. Adanya periode kering yang panjang dan tegas. C. Adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Sedangkan yang D yaitu gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Yang kedua yaitu proses bentuk lahan alionin. A. Pengikisan oleh angin. Angin mengikis permukaan bumi melalui deflasi, endi, turbulensi, dan abrasi. 1. Deflilasi merupakan gerakan tipuan angin yang membawa material batuan. 2. Korasi tanah dapat menimbulkan beberapa bentuk atau bentang alam yang sangat luas. Gerakannya hanya dapat terjadi di dekat permukaan tanah. Yang B. Pengangkutan oleh angin. Materi batuan yang mudah terangkut oleh angin adalah materi-materi halus, misalnya debu. A. Suspensi, saltasi, rayapan permukaan. Sedangkan C. Pengendapan oleh angin. Proses pengendapan ini terjadi apabila butiran yang telah terbawa angin jadi jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Ketiga yaitu hasil dari bentuk lahan proses alionin. Yang A. Bentuk lahan hasil erosi angin. Yang pertama yaitu farman, yaitu permukaan yang terjadi atas batuan kerikil dan berakar di daerah gurun sebagai akibat bahan-bahan halus mengalami deflasi. 2. Blowout, cekungan di daerah gurun sebagai akibat deflasi pada materi hasil pelapukan di permukaan yang berukuran halus. Yang ketiga yaitu vinifage, permukaan yang menjadi rata karena korasi, terutama yang berukuran halus, debu, dan lihat yang terbawa oleh angin. Yang keempat yaitu decanter, seperti vinifage tetapi bentuknya piramida karena arah angin berubah-ubah dari 3 sisi. Yang kelima yaitu grover, merupakan aluran-aluran memanjang pada permukaan batuan karena erosi angin. Yang B yaitu bentuk hasil pengendapan angin. Aktivitas angin dalam mengendapkan material dipengaruhi oleh kecepatan angin, rintangan, batuan vegetasi, dan material yang dibawa oleh angin. Yang pertama, loess. Loess adalah bentuk lahan asal proses aleolin yang terbentuk dari bahan endapan angin yang berukuran debu oleh erosi angin yang berasal dari daerah gurun dan pada umumnya tidak berlapis. Yang A yaitu endapan pasir. Ada beberapa tipe yang ditemukan oleh jumlah pasir dan vegetasi. Rifle riak adalah endapan pasir yang permukaannya bergelombang. B. Sandsit adalah hamparan pasir yang tipis yang menutupi daerah relatif datar, permukaan tidak bergelombang. C. Yaitu sandstone adalah timbunan pasir di belakang suatu rintangan seperti semak-semak dan batu. Yang keempat yaitu sandfall adalah timbunan pasir di bawah cliff atau gawir. Yang kelima yaitu sandslip adalah timbunan pasir pada satu gap atau celah antara 2 rintangan. Yang terakhir yaitu gumuk pasir adalah gundukan bukit atau igir dari pasir yang terhembus angin. Ada beberapa tipe gumuk pasir. Yang pertama, gumuk pasir Tiffarchan. 2. Gumuk pasir melintang. 3. Gumuk pasir parabolik. Keempat yaitu gumuk pasir memanjang, dan yang kelima yaitu gumuk pasir bintang.